Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Masih semangat? Masih. Pak? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, satu orang memimpin kita dalam doa. Saya presisi dulu. Ada Vina? Antonius? Ada Pak? Bulan? Hadir, Pak. Rajis? Nasdi? Jadi baik, hari ini kita mempelajari tentang materi teks eksplanasi. Anak-anak, apakah kalian pernah dengar apa itu teks eksplanasi? Belum, Pak? Belum, Pak. Ada? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Masih ada lagi? Nah, saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi mengenai fenomena alam atau sosial. Dalam teks ini akan menjelaskan sebab akibat bagaimana dan mengapa fenomena itu bisa terjadi. Nah, seperti inilah pengertian dari teks eksplanasi itu berisi tentang berbagai informasi tentang mengenai fenomena alam atau sosial. Kita lanjut. Tujuan dari teks eksplanasi. Anak-anak, ada yang tahu tujuan dari teks eksplanasi? Saya minta untuk menjelaskan. Tujuan eksplanasi adalah untuk memberitahu kepada khalayak tentang proses bagaimana dan mengapa suatu fenomena atau peristiwa itu bisa terjadi. Ya seperti itu ya. Tujuan dari teks eksplanasi itu untuk memberitahu kepada khalayak tentang proses bagaimana dan mengapa fenomena dan peristiwa itu terjadi dalam lingkungan. Karakteristik dari teks eksplanasi. Yang pertama apa? Satu, membuat proses terjadinya peristiwa. Yang kedua, berisi fakta bukan proses. Nah, ada dua macam dari karakteristik dari teks eksplanasi, yaitu membuat proses terjadinya peristiwa. Yang kedua, berisi fakta bukan hoax, yaitu bukan berita bohong. Ya, seperti ini karakteristik dari teks eksplanasi itu kita ada dua macam begitu. Ciri-ciri dari teks eksplanasi. Anak-anak, ada beberapa ciri. Coba jelaskan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ayo. Informasi berdasarkan fakta bukan paralel atau fiksi. Yang kedua, Berisi informasi yang bersifat keilmuan karena menjelaskan kejadian peristiwa atau fenomena. masih ada lagi. Yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya fenomena baik alam maupun sosial. Nah, itu ada ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, membuat informasi berdasarkan fakta, bukan khayalan atau fiksi. Yang kedua,
berisi informasi yang bersifat keilmuan karena menjelaskan terjadi peristiwa atau fenomena. Yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya fenomena alam maupun sosial. Struktur dari teks eksplanasi. Ada yang tahu? Ada beberapa struktur dari teks eksplanasi. Saya Pak, Ya, silakan. struktur teks eksplanasi yang pertama itu berisi pernyataan umum pengenalan fenomena. Yang kedua, deretan penjelas proses dan sebab akibat. Yang ketiga itu interpretasi opinial di dalam bisa berisi tanggapan, bisa juga kesimpulan atas pernyataan yang ada di dalam teks, Pak. Ya, benar sekali. Ya, ada 3 struktur dari teks eksplanasi, yaitu yang pertama berisi pernyataan umum, itu pengenalan fenomena. Yang kedua, deretan penjelas, itu proses dan sebab akibat. Yang ketiga ada interpretasi. Interpretasi itu opinal, di dalam bisa berisi tanggapan, bisa juga kesimpulan atas pernyataan yang ada di dalam teks. Di dalam teks eksplanasi ini kita akan memberikan contoh dari teks eksplanasi. Yang pertama itu ada pernyataan umum. Itu ada 3 paragraf tentang dari teks eksplanasi itu. Yang pertama, paragraf pertama itu pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini itu gerhana bulan terjadi sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Nah, itu terjadi bila berada di antara matahari dan bulan pada satu garis yang lurus yang sama. Nah, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalangi bumi. Paragraf yang kedua itu deretan penjelas. Deretan penjelas ini sebenarnya pada peristiwa gerhana bulan seringkali bulan masih terlihat dikarenakan masih adanya sinar matahari yang dibelokkan ke arah bulan oleh atmosfer bumi, dan kebanyakan sinar yang diperbelokkan ini memiliki spektrum cahaya merah. Itulah sebabnya pada saat gerhana bulan akan berdampak warna gelap, bisa berwarna merah, tembaga, jingga atau coklat. Itu paragraf kedua dari teks eksplanasi. Yang ketiga ada paragraf ketiga itu interpretasi. Interpretasi itu ketika bayangan bumi menutupi sebagai atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan. Terutama ketika bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan dan berada pada satu garis lurus yang sama, kemudian membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi saat itu. Sampai sini anak-anak ada yang ingin bertanya? Sudah Pak, jelas Pak. Nah, jadi itu ada 3 paragraf dari struktur teks eksplanasi. Yang pertama tadi kita akan bikin bersama bahwa ada pernyataan umum, itu pengenalan fenomena. Nah, yang kedua tadi itu ada deretan penjelas, itu proses dan sebab akibat. Yang ketiga berisi ada interpretasi final di dalam bisa berisi tanggapan, bisa juga kesimpulan atas pernyataan di dalam teks.
tadi ada ciri-ciri dari teks narasi, yaitu membuat informasi berdasarkan fakta, bukan khayalan atau fiksi. Yang kedua itu dia berisi informasi yang bersifat keilmuan karena menjelaskan terjadinya peristiwa atau fenomena. Nah, yang ketiga menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Nah, ada dua karakteristik dari teks narasi. Yang pertama memuat proses terjadinya peristiwa. Yang kedua berisi fakta, bukan hoax. Tujuan dari teks narasi untuk memberitahu kepada khalayak tentang proses bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu bisa terjadi. Spesifik anak-anak, apakah ada yang kurang jelas atau ada yang ingin bertanya? Saya persilakan. Ayo. Jadi teks eksplanasi itu apa maksudnya? Maksudnya teks yang menjelaskan kayak apa begitu? Apa ya? Maksudnya apa Teks, itu? iya maksudnya kayak Teks, gitu. ya. Di sini ada kalau teks eksplanasi, dia menceritakan tentang kita lihat di pengertian yang tadi. Teks eksplanasi itu dia yang berisi informasi mengenai fenomena itu fenomena alam. Contohnya gerhana bulan tadi itu gerhana itu sebuah dari itu salah satu contoh dari teks eksplanasi. Jadi ada beberapa macam dari contoh dari teks eksplanasi. Yang pertama ada gerhana bulan, yang kedua banjir, itu termasuk dalam teks eksplanasi. Atau gempa bumi juga. Gempa bumi itu bagian dari sebuah teks eksplanasi. Seperti itu. Sudah jelas? Sudah. Nah, mungkin anak-anak saya akan memberikan tugas dulu. Anak-anak, ini saya berikan soal, kalian kerjakan itu salah satu contoh. Ada beberapa contoh mengenai teks eksplanasi. Silakan mengerjakan mulai dari sekarang. Saya berikan waktu 5 menit. Itu kalian akan menjawab soal tentang ada beberapa contoh dari teks eksplanasi. Silakan mengerjakan ya. Saya berikan waktu 5 menit. Sulit atau gampang? Tidak lama dia itu soal. Sudah selesai atau belum? Surat cepat. Ada yang sudah? Silakan mengumpulkan.
Sekarang kumpul di depan. Ayo. Nah, kalian sudah mengerjakan tadi contoh dari teks eksplorasi, yaitu yang biasa terjadi itu umumnya diawali dalam proses tentunya penguapan air laut karena panas matahari itu contoh dari teks eksplorasi. Panas matahari menyebabkan air menguap ke udara itu contoh dari teks eksplorasi. Nah, baik itu air laut, air sungai, air danau, itu ada beberapa contoh dari teks eksplorasi. Nah, jadi teks eksplorasi ini dia menceritakan dari berbagai informasi fenomena alam ini, mungkin maupun sosial yang terjadi di dalam lingkungan, baik lingkungan sosial di masyarakat. Contohnya kalau di Pulau Jawa ini dia rawan banjir di kota besar, seperti di Jakarta, di Malang, biasa kalau di musim hujan sering terjadi banjir. Nah, anak-anak terjadi banjir itu karena apa? Terjadi banjir di lingkungan. Penyebabnya? Salah satu penyebabnya mungkin karena pembuangan sampah di mana-mana. Ya, itu salah satu pembuangan sampah sembarangan, itu tidak dibuang sampah pada tempat. Mungkin masih ada lagi terjadinya banjir. Banjir itu penyebabnya apa? Ada banyak penyebabnya sih. Ayo. Kurangnya pepohonan atau tanah, mungkin sudah kayak kebanyakan itu lantai atau kayak yang sudah tidak punya tanah lagi untuk air menyerap. Ya, mungkin kurangnya terlalu padat ya, penduduk terlalu padat, bahkan air tidak bisa, tanah tidak bisa menyerap air begitu. Akhirnya air dia mengalir di mana-mana, bahkan tidak ada tempat keluarnya begitu. Kali juga kan tidak terlalu banyak, kebanyakan kalau malam kan dataran rendah. Dan mungkin itu salah satu penyebab banjir. Itu yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat sekitar membuang sampah sembarangan ke sungai atau tidak menjaga kebersihan lingkungan. Ya mungkin itu salah satu penyebabnya. Anak-anak, apakah sudah paham tentang materi ini? Itu teks eksplorasi, atau ada yang masih belum paham begitu? Masih ada yang ingin bertanya? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas atau belum? Sudah. Sekarang saya bertanya karena anak-anak tidak bertanya. Jadi sekarang saya ingin bertanya. Jadi saya akan bertanya kepada kalian, kurangnya ini bagaimana ketika terjadinya banjir begitu? Penyebabnya yang paling mendalam kira-kira seperti apa? Kenapa bisa terjadi banjir di lingkungan? Pembuangan sampah pada sembarang tempat dan Penyumbatan di selokan-selokan. Ya, itu pembuangan sampah tanpa ini apa? Membuang sembarang tempat begitu. Kurangnya kesadaran Masyarakat. Di masyarakat. Nah, mungkin pertemuan kita, saya akan memberikan PR pada untuk kumpul minggu depan. Anak-anak akan mengerjakan PR.
dikumpulkan pada pertemuan berikutnya, itu hari Sabtu depannya. Akan berkait kepada kalian semua dan diharapkan kumpul tepat waktu. Siapa yang kita kumpul itu saya tidak akan memberikan nilai luas. Jadi anak-anak seperti itu tadi, teks eksplanasi itu membahas tentang informasi atau fenomena alam maupun sosial dan menjelaskan sebab akibat dan bagaimana fenomena itu terjadi. Nah, tujuan dari teks eksplanasi tadi itu untuk memberitahu kepada kalian tentang proses bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu bisa terjadi. Karakteristik dari teks eksplanasi tadi itu memuat informasi terjadinya sebuah peristiwa, bukan hoax, atau itu berisi fakta, bukan hoax. Fakta itu seperti apa begitu? Itu berita fakta yang sebenarnya. Menurut pendapat kalian bagaimana? Fakta. Fakta itu ketika dinyatakan benar bukan salah, bukan sering terjadinya suatu peristiwa itu, bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi, bukan hoax. Bisa dikatakan bahwa terjadi sebuah peristiwa itu di suatu tempat, misalnya banjir. Banjir itu terjadi di sekitar jam ini atau hari ini, itu menunjukkan bahwa itu adalah fakta, bukan hoax. Ada lagi dari Adel? Nah, itu fakta, itu dia benar-benar terjadi, bukan opini. Fakta ini dia benar-benar terjadi, itu sesuai dengan yang benar terjadi di lapangan, bukan hoax. Nah, itu benar sekali, itu jawaban dari Antonius tadi, bahwa fakta itu yang sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi, itu bukan, itu kita bisa mengetahui langsung itu yang disebut fakta. Kalau beda dengan hoax, hoax itu berita bohong. Contohnya sekarang lagi menyebar berita bohong di mana-mana, contohnya gantung diri lah gitu. Itu salah satu contoh dari berita bohong. Gitu. Sebenarnya itu bukan berita yang benar-benar terjadi, gitu. Tapi karena banyak terpengaruh dengan media sosial, contohnya di Instagram, ya mungkin itu salah satu dampak dari anak muda sekarang. Mungkin sering memberikan berita hoax atau berita bohong yang diviralkan. Mungkin sampai sini anak-anak pertemuan kita akan melanjutkan minggu depan, dan saya akan menyimpulkan materi hari ini, yaitu teks eksplanasi, itu teks yang berisi mengenai fenomena alam atau sosial. Dalam teks ini menjelaskan sebab akibat bagaimana dan mengapa itu fenomena terjadi. Pertemuan kita anak-anak sampai di sini dulu. Itu kita tadi akan mempelajari tentang mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 8, itu teks eksplanasi. Dan saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akan lebih semangat lagi untuk pembelajaran yang depan. Anak-anak, sebelum kita pulang, saya minta satu orang untuk kita membimbing dalam doa. Satu orang bimbing doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pertemuan kita sampai di sini dulu.